Udah selesai nih, jatah umur kita, ya, jatah usia kita di dunia ini habis, jatah rizki kita di dunia ini habis, kan gitu ya. Maka kita akan kembali ke surga, ya. Tentunya ya dengan tiket yang benar, dengan alamat, ya, alamat surganya itu harus benar gitu ya. Kalau alamatnya nyasar atau salah gitu ya, jadi mampir dulu ke neraka gitu ya. Iya. Nah, kita kalau tanya alamat mau ke surga ke siapa? Alamatnya di mana surga? Alamatnya siapa? Yang udah pernah ke sana siapa? Tanyain. Gitu. Siapa yang udah pernah ke sana? Terus balik lagi ke bumi. Masya Allah. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah itu menjadi penunjuk jalan. Jadi mapping kita untuk bisa nyampe ke alamat yang benar ke arah surga. Gitu. Jadi ya betul. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, begitu. Ya. Dulu kepada pemantik pertama, Bang Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Masya Allah. Bang pemantik kedua, Bang Nur Salim. Assalamualaikum Bang. Gimana kabar? Gimana kondisinya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, luar biasa. Terkait dengan asal usul manusia itu mengarah kepada satu nama, ya, satu nama yang diabadikan di dalam berbagai macam kitab, ya. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ya, tentunya nama tersebut adalah satu nama yang dari penciptaannya sendiri penuh dengan pesan-pesan, ya, penuh dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ya, atau bisa kita jadikan sebagai ibrah pelajaran, gitu. Siapa itu? Tadi sudah sedikit disinggung oleh Bang Wede, ialah Nabi Adam alaihissalam, ya, dimana di dalam kitab-kitab yang lain pun juga disebutkan walaupun dengan bahasa yang berbeda, ya. Nah, kita fokus pada pembahasan keislaman, bahwa yang kita yakini bahwa yang pertama itu adalah maha benar Allah dengan segala ciptaannya, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu bukti, ya, kebesarannya, keagungannya melalui ciptaannya. Coba sekarang kalau misalnya kita logikakan kepada hasil karya atau ciptaan manusia, apakah ada yang bisa menyerupai ciptaan Allah? Ya, tentunya tidak, ya. Artinya ciptaan Allah itu adalah bukti, ya, perwujudan dari kebesaran Allah. Nah, terus kemudian terkait dengan ciptaan itu sendiri, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifatul ard, ya, pemimpin di muka bumi. Nah, sebelum kepada tugas dan fungsi manusia itu sendiri, atau dalam hal ini adalah Nabi Adam yang diciptakan pertama kali, tentunya kita kudu mengetahui, ya, diciptakannya Nabi Adam itu dari apa, ya. Yang kita ketahui bahwa Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari tanah, ya, dari tanah liat yang terbaik yang ada di muka bumi, seperti itu. Dari penciptaan itu Allah sempurnakan Nabi Adam dengan akal, ya. Jadi yang pertama Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Makanya ini nggak bisa kita lepaskan daripada keutamaan manusia itu sendiri, yang harus kita sadari dan harus kita yakini dan juga harus kita imani bahwa manusia itu Allah ciptakan dengan kesempurnaannya, ya. Jadi selain kita memahami asal muasal penciptaan, kita harus bisa mengambil satu kesimpulan di mana manusia itu Allah ciptakan sebagai makhluk yang sempurna, ya. Kita ini sempurna, ya. Namun kadang-kadang kesempurnaan ini tidak pernah kita sadari, ya, tidak pernah kita sadari. Mungkin itu, ya, untuk awalan. Latar belakangnya dulu, ya. Kenapa kita bahas asal usul manusia? Kenapa? Wah bagus itu Bang. Kenapa dulu nih? Iya. Kenapa? Sebelum membahas asal usul manusia. Siap. Memang kita ini harus tahu sih kita itu dari mana, kan gitu, ya. Harus tahu. Terus kenapa kita hidup di dunia? Manusia, ya. Manusia hidup di dunia. Lalu nanti kalau manusia itu udah kan ada usianya, ya. Ya. Ada umurnya, ya. Lalu mati nanti kemana tuh manusia itu, kan gitu, ya. Nah, ini penting kalau menurut saya, ya. Ya. Penting karena kaitannya dengan tujuan hidup, tujuan penciptaan itu kita harus tahu dulu. Kita dulunya apa, kan gitu. Kita itu asal usulnya dari mana, kan gitu. Nah, itu kan latar belakangnya, arahnya nanti kita mengerti, ya, paham, ya. Lalu ketika kita sudah mengerti asal usul manusia itu, ya, fokus ke tujuan nantinya, fokus ke tujuan. Ada lagi nih sebenarnya untuk mengapa kita harus bahas asal usul manusia. Iya. Nah, Benar-benar. Iya, itu nanti lebih kita memahami potensi manusianya itu sendiri.
Nah, itu Potensi manusia. sehingga potensi manusianya itu dia akan bekerja gitu ya. Potensi manusia itu akan bekerja di area yang dikuasai oleh manusia. Begitu. Gitu kira-kira. Oke, menarik, menarik. Untuk memaksimalkan ikhtiar gitu. Sebelumnya kan saya mempelajari Bang terkait tentang manusia ini, penciptaan manusia. Pandangan Islam sendiri melihat manusia itu bukan hanya dari penciptaan, tapi juga melihat maksud dari penciptaan, tujuan penciptaan, dan juga goals penciptaan. Nah, ini yang membedakan pandangan Islam terkait penciptaan manusia dibandingkan dengan yang di luar Islam gitu, Bang. Maka sebenarnya di luar itu banyak versi ya. Iya. Jadi ada versi yang sesuai dengan ilmiah ya, lebih kepada ilmiah. Lalu ada versi asal usul manusia itu lebih kepada keyakinan. Nah, jadi keyakinan dan ilmiah tadi. Boleh dijelasin dong ilmiahnya gimana tuh? Kalau ilmiah itu rata-rata ilmuwan ya itu lebih cenderung kepada teori Darwin, asal usul manusia. Iya, ada yang lebih spesifik nggak? Mungkin dari abang-abang ini, teman-teman nih, ada yang lebih lebih paham atau lebih spesifik kepada teori Darwin seluk-beluknya. Terkait teori Darwin. Nah, tapi kalau untuk keyakinan ini jelas ya, umat Islam itu ya kalau dibanding dengan umat yang lain ya, ini umat Islam lebih keren. Karena ya. punya sendiri keyakinan asal usul manusia itu dari mana, gitu, ya kan? Kalau umat-umat yang lain, maksudnya selain Islam di luar itu Islam, merujuknya kepada teori Darwin ya, gitu. Iya. Tapi umat Islam lebih keren, punya sendiri ya, punya keyakinan sendiri. Asal usul manusia itu dari mana, kan gitu. Ya, seperti yang di kalau dalam surat Al-Hijr ya, ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamalin masnun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi dari lumpur tanah hitam yang diberi bentuk. Wal jannah khalaqnahu min qablu min nari syamun. Kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Berarti yang diciptakan jin dulu ya, jin dulu baru kemudian manusia. Nah, manusia dikatakan di situ ya, Allah mengatakan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah, ya, betul ya. Nah, kita sebagai umat Islam wajib meyakini hal itu, ya. Lalu kemudian di surat Al-Hajj ayat 5 kalau nggak salah, Al-Hajj. Nah, itu dikatakan Allah memberitahu ya, atau mengabari atau memberitakan bahwa manusia itu tercipta dari air mani. Oke. Maksudnya keturunan Nabi Adam, ya, keturunannya Nabi Adam. Kalau Adamnya sendiri diciptakan dari tanah, gitu. Nah, itu dia ya, dari air mani. Allah katakan itu. Lalu kemudian setelah air mani itu berkembang ya menjadi apa? Jadi segumpal daging. Kita bacakan dulu dah. Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu Masya Allah, sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang didahulukannya telah diketahuinya. Ya, itu ya. Jadi manusia itu awalnya adalah air mani, ya. Nah, ini tentunya air maninya bukan di bukan di tempat lain kecuali satu. Di mana? Di rahim, ya. Air maninya itu ada di rahim, ya. Kemudian berkembang menjadi darah, kemudian berkembang lagi menjadi segumpal daging, lalu kemudian berkembang lagi jadi apa? Dibentuk, ada bentuknya, ya. Mungkin nanti dari bisa dijelaskan juga ya, istilahnya ilmiah ya, secara ilmiah. Benar. Dan ini klop antara ilmiah dengan
ayat-ayat Allah tadi yang dibacakan oleh Bang Ade tadi, ya kan ya. Nah kemudian lahir ya, setelah bentuknya sempurna, kemudian lahir ke dunia dengan yang disebut kita dengan bayi tadi, begitu. Nah itu nggak bisa kalau misalkan ada campur tangan manusia, ya nggak ada ya, nggak ada campur tangan manusia di situ maksudnya. Ya. Jadi kita ibu ya, seorang ibu ya yang mengandung mengandung bayi ya, mengandung bayi itu nggak bisa bikin manusia maksudnya. Ya kan ya, Cuman bisa mengandung. iya cuman bisa ya diam aja kan gitu. Semua yang bergerak adalah apa, kekuasaan Allah. Iya, dari air mani sampai jadi darah, ya kan ya. Kemudian berkembang lagi jadi daging. Kemudian berbentuk ada bentuknya, kemudian bentuknya udah sempurna keluar jadi lahir ke dunia. Kan gitu ya. Jadi nggak bisa pesan. Atau jangankan bikin ya, pesen aja nggak bisa tuh ya si sang ibunya tadi. Ya kan? Request nggak bisa gitu. Request iya. Nggak bisa. Pengennya anaknya ganteng gitu. Itu hak prerogatif Allah kan gitu ya, Makanya bersyukur Bang Ade. Mau bentuknya nanti tampan atau jelek gitu ya. Iya, itu jelek. Atau mau laki-laki atau perempuan kan gitu ya. Gitu. Kira-kira gitu ya. Wah, ya, silakan. Siap. Berarti yang telah disampaikan oleh Bang Salim itu sesuai yang telah sebelumnya itu diteliti oleh para dokter-dokter profesor terkait proses pembentukan sebelum lahirnya seorang bayi gitu, dari awal mulanya. Nah yang itu telah disampaikan di dalam Al-Quran, yang sebelum ada yang namanya itu alat-alat canggih gitu buat meneliti segala macam, udah disampaikan dalam Al-Quran beribu-ribu tahun yang lalu gitu. Luar biasa sekali. Yang lain dulu. Nah gimana teman-teman yang nanya gitu, yang nanya terkait pantikan-pantikan dari pemantik tadi terkait asal usul manusia? Adakah yang ingin menyanggah gitu? Bertanya menyanggah, memberikan ini pendapat, statement ya Bang, boleh atau silakan. Dari Bang Ahmad gimana Bang Ahmad, pendapat? Nggak ada pendapat nih, atau mungkin nanya ini dari mana? Dari mana saya datang gitu? Oh ini Bang Ilham gimana? Bebas memberikan pendapat atau statement gitu Bang Ilham. Nanya boleh atau memberi pendapat juga boleh. Bagaimana kemudian manusia itu sendiri justru malah berpendapat ya. Ya mungkin tadi sudah diulas sedikit dalam teori Darwin. Jadi Darwin itu sendiri manusia gitu. Jadi membahas asal usul manusia. Nah menariknya memang beliau ini melahirkan teori-teori yang kemudian banyak menimbulkan kontroversial kemudian hari. Ya diantaranya manusia itu ya memang ketika tadi sudah diulas ya, manusia dari air, tapi teori Darwin ini dimulai justru dari bentuk yang kecil ya. Manusia itu terbentuk dari yang kecil ya, justru hewan-hewan yang kecil gitu, kemudian membesar ya, karena teori evolusi ini menghilangkan apa yang dimaksud tadi ya, yang dimaksud oleh agama, yaitu dari Islam itu sendiri, menghilangkan penciptaan. Justru teori Darwin ini mengungkapkan bahwa manusia itu sendiri berawal dari seleksi alam. Seleksi alam itu ya mulai dari yang kecil kemudian melahirkan seperti hewan melata ya, kemudian merangkak, berdiri dan seterusnya, hingga kemudian dapat berdiri tegak sampai akhirnya manusia ini bisa berkomunikasi seperti sekarang gitu ya. Itu menurut teori Darwin. Nah di kemudian hari memang banyak sanggahan ya, karena setelah ya, karena meskipun orang-orang orientalis, orang barat itu menemukan fosil, tapi bentuk fosil yang dianggap ini memang dapat disambungkan dengan teori Darwin ternyata tidak nyambung gitu ya. Bentuk fosilnya misalnya, bentuk hewan yang ditemukan itu nggak nyambung ya, misalnya seperti hewan-hewan purbakala gitu ya. Ternyata hewan purbakala itu ya tetap dalam bentuknya, dia tidak kemudian berevolusi tadi. Bagaimana nenek moyangnya cicak misalnya, nggak ada gitu. Jadi cicak ya tetap segitu, tetap kecil ya, kecoa misalnya, ya serangga-serangga ya seperti itu, nggak ada perubahan gitu ya.
Kalau ada perubahan mungkin ya warnanya saja mungkin ya, mungkin karena keadaan atau perubahan alam ya, bukan karena seleksi alam kemudian mereka berubah bentuk ya secara secara luas gitu ya. Tetap saja kalau manusia kemudian diserupakan dengan kera misalnya ya dalam teori Darwin, tapi kera itu tetap dengan kera gitu ya. Manusia justru ya manusia gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Sampai saat ini pun kera nggak bisa berkomunikasi kecuali sesama kera gitu. Nah, sedangkan manusia ya tetap komunikasi dengan manusia. Sedangkan kita komunikasi dengan kera bisa nggak? Bisa berarti ya. Bingung. Gitu kan? Cuman hanya satu yang bisa, Ya. kera sakti. Dalam dongeng. Dongeng. Nah, itu dia. Kemudian yang menarik dalam Islam itu ya tadi ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Bahwa sesungguhnya kami ya menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik-baik. Nah, seperti itu. Ada satu pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kita. Setelah kita diciptakan, untuk apa kita gitu? Untuk apa kita diciptakan? Gitu. Ini kan pertanyaan ini akan muncul ketika kita memikirkan tujuan penciptaan kita, seperti itu. Kalau terkait dengan tugas itu sudah jelas dijelaskan di dalam di dalam dalil-dalil syara yang mengatakan bahwa wa khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, ya. Nanti terkait dengan ibadah itu penjelasan juga panjang juga tuh. Ibadah yang seperti apa yang Allah perintahkan kepada kita? Apakah ketika kita nongkrong-nongkrong di sini juga termasuk ibadah? Nah, itu kan juga nanti penjelasannya panjang lagi ya, seperti itu. Nah, artinya dari penjelasan di awal tadi sebenarnya sudah disinggung sama Bang Salim ya, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang khususnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin di dunia, ya. Kita harus pahami dulu bahwa pemimpin itu bukan penguasa. Pemimpin itu adalah sebuah jabatan pelayanan, ya, riayaan su'unil ummah gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus siap melayani gitu. Nah, berarti aktivitas yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menjadikan bumi ini sebagai ladang untuk beramal dan juga untuk memberikan pelayanan, dan seperti itu, ya. Terus kemudian untuk apa kita diciptakan di bumi, di dunia ini? Ya tadi bahwa tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari setiap ciptaannya itu sebagai bukti, ya. Sebagai bukti bahwa dari apa yang Allah ciptakan itulah menjadi bukti bahwa Allah itu maha berkehendak, ya. Makanya penciptaan manusia itu sendiri hakikatnya adalah kehendak Allah yang nggak bisa kita bantah gitu, yang nggak bisa kita bantah bahwa Allah berkehendak menciptakan manusia. Bahkan sampai ya, penciptaan yang pertama sebelum manusia itu kan tadi dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hajj ya, bahwa Allah ciptakan jin dari api, seperti itu. Nah, ini juga salah satu makhluk yang menentang penciptaan manusia. Nah, dan juga manusia ciptaan yang paling mulia pun juga bertanya-tanya gitu. Kenapa Allah menciptakan manusia seperti itu? Ya kan? Dari situ semua ya tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala mundur untuk menciptakan manusia. Ya, tetap Allah menciptakan manusia seperti itu. Artinya Allah maha berkehendak. Tidak ada yang bisa melawan daripada kehendak Allah. Tentunya ini adalah bentuk kemuliaan yang Allah tunjukkan, ya, yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa ketika dua makhluk ciptaan Allah ini mempertanyakan penciptaannya, ya, penciptaan Allah terhadap manusia itu sendiri, tapi Allah tetap menciptakan manusia. Harusnya kita berpikir di sini bahwa Allah punya kehendak, ya, yang lebih daripada penciptaan dari penciptaan manusia itu sendiri. Nah, tentunya berarti di sini harus mendorong kita semakin meyakini bahwa kita ini adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan dengan didasari atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan kita itu harusnya lebih yakin gitu.
ya, lebih pede ketika kita taat kepada Allah, ya karena itu adalah bentuk implementasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kenapa ketika Allah sampaikan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun," itu adalah konsekuensi daripada penciptaan manusia itu sendiri, seperti itu. Ya, gitu ya kurang lebihnya ya. Luar biasa. Syukuran Bang Ade telah menyampaikan terkait yang harus pertama kali dilakukan oleh manusia ketika memahami dan juga mengetahui asal usul manusia. Oke, ke pemantik 2. Saya pernah mendengar ceramahnya Dr. Zakir Naik ya. Dr. Zakir Naik, Iya, kaitannya dengan teori Darwin. Jadi teori Darwin ini memang udah lama sekali. Oh, teori Darwin udah lama. Dan itu menjadi rujukan para ilmuwan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia juga gitu. Maksudnya rujukan ini adalah bahwa tidak ada teori yang lain kecuali teori Darwin itu gitu. Tidak ada teori lain. Iya, karena makanya menjadi rujukan kan gitu. Nggak ada teori yang lain kan gitu. Iya. Tapi ada juga sih sebenarnya yang lain, itu juga baru-baru ini ya, bahwa manusia itu asalnya dari ikan ya. Iya, makhluk laut itu bagaimana. Nah, tapi yang poin terpentingnya itu begini. Poin terpenting dari ceramahnya Dr. Zakir Naik itu begini, bahwa teori Darwin itu memang sudah lama ya, dan itu universitas di dunia maupun di Indonesia itu tidak pernah gitu ya, tidak pernah mengembangkan teori Darwin tadi itu bisa menjadi fakta gitu. Iya, jadi dari dulu sampai sekarang tetap menjadi teori gitu. Teori gitu. Tidak pernah berkembang menjadi fakta kan gitu. Nah itu masalahnya di situ gitu kan ya. Dan sebenarnya ngapain sih kita mikirin Darwin kan gitu ya. Padahal kita punya rujukan yang lain. Maksudnya rujukan yang sudah pasti kebenarannya. Ya, faktanya ada. Iya, yang tidak ada keraguan di dalamnya kan gitu ya. Bukan hanya teori. Iya. Nah itu sebenarnya kalau kita sudah mengimani Al-Quran, maka sudah otomatis kita mengimani surat Al-Hajj tadi sama Al-Hijr ayat 20 sudah terjawab berarti ya Bang? Iya. Nah maka itu pun bukan dibenarkan istilahnya, secara ilmiah itu bisa dibuktikan kan gitu ya. Mulainya awalnya manusia itu adalah air mani kan gitu ya, lalu berkembang menjadi darah, lalu berubah menjadi segumpal darah kan gitu ya, lalu kemudian dibentuk oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk, kemudian lahir kan gitu. Iya, ditentukan ruh juga ya oleh Allah. Nah begitu. Nah maka sebenarnya ya tadi kan di surat Al-Hijr ya ayat 26 ya, bahwa Allah mengatakan bahwa asal usul manusia itu diciptakan dari tanah liat ya, tanah kering ya, tanah liat yang kering. Nah lalu kemudian ketika Nabi Adam itu diciptakan ya, lalu diposisikan di mana? Di surga kan ya. Iya, maka sebenarnya kita itu adalah manusia, bukan makhluk bumi kita itu ya. Iya, kita harus sadar ya, kita bukan makhluk bumi loh, makhluk asing. Ya kita makhluk surga gitu tuh, iya kan? Iya. Iya. Berarti yang makhluk di bumi ini jadi hewan kita doang tuh gitu. asalnya dari surga gitu, dan nanti kita akan kembali kemana, ke surga lagi kan gitu. Iya, berarti kampung halaman kita. Iya, jadi kampung kita itu sebetulnya di surga. Nanti Bang Wede lebaran pulang nggak? Pulang ke kampung. Karena asalnya dari sana kan. Iya, asalnya. Ingat ya abang-abang, kita bukan makhluk bumi ya, kita makhluk surga. Makhluk surga, luar biasa. Berarti sebenarnya kita ini nggak perlu khawatir ya Bang, terkait pertanyaan-pertanyaan yang bersumber itu seperti asal usul manusia, kebenaran hakiki gitu segala macam, karena udah ada jawabannya gitu di dalam nas-nas, yakni dalam kitab umat Islam Al-Quran Al-Karim. Nah berarti teman-teman kita ini yang masih di luar Islam gitu, masih belum memeluk Islam, sebenarnya juga nggak perlu khawatir sebenarnya mencari jawaban terkait asal usulnya dia gitu, karena ada contoh dari bapaknya para nabi Ibrahim terkait pencarian Tuhan gitu. Nah rujukannya harusnya di situ gitu ya Bang, bukan rujukannya ke teori ini Darwin kan, ini nggak sesuai gitu. Oke, kita tadi kan udah saya patahkan tuh, iya. Teorinya ini, teori Darwin itu ini hanya sebatas teori saja. Sebatas teori, benar banget Bang. Tidak benar teori Darwin itu berkembang menjadi fakta. Iya. Gitu. Udah clear tuh ya. Clear, bisa dijadikan rujukan gitu ya. Siap. Ron, Bang Salim. Oke.
kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin ini bertanya. Oh ya, Mas Haidar tadi katanya mau nanya. Jadi menariknya adalah bahwasanya orang-orang itu kemudian seringkali menjadi salah paham terhadap teori Darwin ini. Seringkali orang-orang mengatakan bahwa Darwin menyatakan dalam teorinya bahwa manusia itu berasal dari kera, evolusi dari kera. Mostly people in Indonesia will say like that. Kebanyakan orang akan berkata seperti itu, tapi jika kita benar-benar menelaah, membaca dan juga menganalisa dengan baik dan benar, sebenarnya Darwin tidak pernah mengatakan bahwa manusia dari kera. Oke. Tidak pernah. Kalau kita baca di bukunya Darwin itu The Son of Man 1871 itu kita bisa tahu bahwasanya dia bilang bahwasanya manusia dan kera itu bisa jadi memiliki leluhur yang sama. Kera modern maksudnya ya, kera modern. Bisa jadi punya leluhur yang sama. Dia tidak bilang bahwa manusia berasal dari kera. Nah, jadi ada pemotongan narasi yang begitu panjang sehingga langsung jump to conclusion. Loncat kepada kesimpulan. Ini yang bahaya sebenarnya. Orang-orang kita itu suka kayak gini. Bahaya. Iya. Nah, jadi dia jelaskan bahwasanya mungkin sekitar 6 sampai 7 juta abad yang lalu gitu. Kurang lebih manusia dan kera modern saat ini yang kita bisa lihat di kebun binatang ataupun di hutan-hutan itu berasal dari Afrika. Nah, mengapa dia bisa bilang demikian? Karena ada researchnya. Dia sudah punya penelitian dan ada hasilnya. Dia mengatakan bahwasanya sebenarnya kita semua itu berasal dari Afrika dulu. 4 sampai 6 juta tahun yang lalu. Nah, dia bilang bahwasanya kera yang dimaksud itu bukan kera yang nampak saat ini. Gitu. Nah, lalu mengapa kemudian bisa menjadi berevolusi sebagai kita manusia dan ada yang berevolusi sebagai simpanse misalkan seperti itu. Nah, ini dikarenakan salah satunya adalah sifat dari evolusi itu menyesuaikan tempat habitatnya. Nah, bisa jadi kera dulu itu terpisah, bukan hanya satu golongan, tapi ada beberapa golongan, di mana salah satu golongan itu tidak di hutan, gitu. Nah, sisa kera yang lain dia itu berevolusi sesuai habitat hutan. Jadi ada yang tangannya panjang gitu kan, kayak kera lengan panjang itu, ataupun ada kera yang ukurannya kecil yang dia biasanya di dahan pepohonan, ataupun ada yang gorila dia berjalan di tanah kayak gitu, dan jenis-jenis yang lainnya. Tapi ternyata kita menurut dia itu termasuk golongan yang kemudian memisahkan diri dari kera-kera yang tadi itu. Dari banyaknya jenis Ya, tadi. karena tidak ada pohon untuk bergelantung, jadi kita berdiri. Nah, kurang lebih lah kayak gitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu gitu. Siap. Nah, jadi kita itu mengalami proses evolusi berjuta-juta tahun lamanya, tidak sebentar. Kemudian kita ditemukan penemuan seperti fosil-fosil Pithecanthropus erectus, misalkan Paleojavanicus, Homo sapiens, dan homo-homo yang lainnya itu tadi. Banyak homo. Banyak homo jadi. Enggak, itu bahasa ilmiah. Bang Salim. Bahasa ilmiah itu. Bahasa ilmiahnya. Nah, kalau sekarang tuh mengartikannya ya itu. Beda. Laki-laki. Homonya beda jenis itu. Nah, jadi itu memiliki garis keturunan gen yang sama. Karena ketika diteliti dari fosil-fosil yang ditemukan ternyata masih ada kemiripan ini seperti itu. Nah, jadi yang perlu diluruskan tadi pertama adalah bahwasanya Darwin tidak pernah mengatakan bahwa manusia dari kera. Itu. Yang kedua, kita harus tahu bahwasanya secara teoritis sains tadi disebutkan oleh Ustaz Nur Salim, namanya teori itu bisa benar, bisa salah. Akan menjadi salah seterusnya dan akan menjadi benar ketika ada bukti yang bisa menguatkan itu. Nah, jadi secara gen ternyata memiliki asal-usul yang kurang lebih sama ya, kurang lebih, tidak sama tapi kurang lebih sama. Memiliki banyak kemiripan sehingga orang-orang sekarang kemudian potong kompas atau jump to conclusion mengatakan bahwa manusia dari kera. Nah, tapi sebenarnya tidak seperti demikian. Penelitinya dan penulis bukunya tidak mengatakan demikian. Itu mungkin yang perlu diluruskan dan yang bisa saya sampaikan. Itu aja. Wah, luar biasa sekali. Dapat ilmu baru nih, Bang Salim.